Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, kita sebagai orang Kristiani dipanggil untuk menjadi murid dan sekaligus menjadi saudara Yesus sendiri. Menjadi murid sekaligus menjadi saudaranya tentu harus memenuhi syarat sebagai tanda bahwa kita memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikutinya. Dalam Injil hari ini, Yesus hendak menyadarkan kita semua bahwa untuk menjadi muridnya, pertama-tama tidak ditentukan oleh hubungan darah dan berada dalam lingkup keluarga dekat. Melainkan ketika kita tekun mendengarkan sabda Allah dan setia melaksanakan, serta menghayati sabda Allah itu dalam praktek hidup sehari-hari. Gereja mengangkat dan memberi penghargaan kepada Bunda Maria sebagai murid Kristus yang pertama, dan terutama serta sebagai teladan, bukan pertama-tama karena dia sebagai ibu yang melahirkan Yesus. Akan tetapi Maria menjadi ibu sekaligus menjadi murid Yesus yang sejati, karena dialah teladan bagi kaum Kristiani, bagaimana cara hidup mengikuti Kristus secara benar, dan bagaimana menghidupi sabda Allah dengan tekun dan setia. Maka kita disadarkan bahwa lebih penting untuk membina ikatan dengan Tuhan serta menomorsatukan Tuhan dengan semua sabdanya, di atas relasi kemanusiaan kita satu dengan yang lain, yang sering dipengaruhi secara kuat hanya karena ikatan famili, ikatan kesenangan dan hobi yang sama semata. Ikatan seperti ini adalah ikatan yang dangkal. Ikatan yang sejati bagi kita, orang Kristiani,
adalah ikatan orang-orang yang hidup dari sabda Allah dan menjadikan sabda Allah itu sebagai pegangan hidup. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.